Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Safari. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan bahasa Arab kampus STAI Dr. KHIZ Mutakin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang sarana berpikir ilmiah. Baik, sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari materi ini. Yang pertama, yaitu tentang pengertian sarana berpikir ilmiah, dan yang kedua tentang komponen-komponen dalam sarana berpikir ilmiah. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian sarana berpikir ilmiah. Apa sih sarana itu? Apa berpikir ilmiah itu? Sarana adalah alat, media, bahan, atau perantara. Sedangkan berpikir ilmiah itu ditunjukkan kepada sebuah penelitian. Maka, jika digabungkan, sarana berpikir ilmiah adalah alat, media, bahan, atau perantara untuk melakukan kegiatan penelitian. Secara sederhananya seperti itu. Nah, sarana berpikir ilmiah itu bukan merupakan sebuah ilmu. Lah, kok seperti itu? Maksudnya kenapa? Maksudnya bukan sebuah sekumpulan pengetahuan atau sekumpulan ilmu. Kenapa? Nah, jika dilihat dari tujuannya, beda antara tujuan mencari ilmu dan tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah itu berbeda. Tujuan mempelajari ilmu itu hanya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam setiap harinya. Tapi tujuan untuk melakukan sarana berpikir ilmiah adalah untuk melakukan penelitian secara baik, secara benar dalam setiap langkahnya. Bertujuan untuk mencari kebenaran, kejelasan, dan ketepatan dalam berpikir. Pada dasarnya, untuk melakukan kegiatan penelitian itu adalah kita harus melakukannya dengan baik. Bagaimana kita melakukannya dengan baik? Maka diperlukan pemikiran yang rasional, yaitu logis, kritis, dan sistematis. Nah, mungkin seperti itu untuk pengertian sarana berpikir ilmiah secara mendasarnya, yaitu alat atau media untuk melakukan penelitian dalam langkah-langkah yang akan ditempuh. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen sarana berpikir ilmiah. Ada apa aja sih komponen-komponen sarana berpikir ilmiah? Ada 4 komponen sarana berpikir ilmiah. Yang pertama ada logika, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada matematika, dan yang keempat ada statistika. Baik, sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu logika. Logika itu secara mendasarnya, secara sederhananya disebut dengan logis, masuk akal, keterima dengan akal dan pikiran kita. Nah, setiap manusia mempunyai logika pastinya. Cuma logika ini terbagi menjadi 2. Ada logika naturalis dan ada logika artialis. Logika naturalis ini adalah logika yang ada sejak lahir. Dari kita lahir kita sudah punya logika. Misalnya, kalau misalnya sekarang kita makan, logikanya sekarang kita lapar, berarti logikanya kita harus makan. Nah, itu adalah logika naturalis, yang mana logika ini ada semenjak kita lahir. Ada lagi logika yang kedua, yaitu artialis. Logika artialis itu adalah logika yang kita miliki itu harus dengan cara dipelajari, dicari, dan diperoleh, diperjuangkan, dan diusahakan. Logika ini adalah logika yang biasanya dipakai untuk penelitian, untuk kita belajar. Nah, karena logika ini harus diusahakan. Kalau misalnya seseorang itu udah mempunyai logika artialis, maka orang itu pasti kritis. Nah, apa sih fungsinya logika di dalam penelitian? Nah, logika ini adalah sebuah penalaran. Jadi, ketika manusia memakai logika, maka orang itu pasti sudah bisa menyimpulkan sebuah penalaran untuk menarik kesimpulan. Logika
ada mempunyai objek kajiannya, ada objek material dan ada objek formal. Objek materialnya itu yaitu untuk berpikir, untuk mencari kebenaran dan kejelasan tentang sebuah penelitian. Sedangkan objek formalnya yaitu untuk ketepatan berpikir. Itulah logika, penting banget loh logika ini dipakai di penelitian, karena kalau misalnya sebuah penelitian tidak logis maka tidak akan diterima. Seperti itu. Nah, ketika penelitian itu sudah memakai dengan langkah logika, maka akan membangun sebuah pengertian, akan membangun sebuah konsep yang selanjutnya akan menghubungkan pengertian-pengertian dalam suatu kalimat keputusan, dan selanjutnya menyusun strateginya, dan semakin luas laginya yaitu semakin mendalam, sistematis, dan semakin kompleks dalam sebuah penelitian. Itulah pentingnya logika dalam sarana berpikir ilmiah. Seperti itu. Baik, yang kedua yaitu bahasa. Nah, apa sih kaitannya bahasa dengan penelitian? Oke, baik, sekarang kita jelaskan. Bahasa itu yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, baik verbal atau nonverbal, baik lisan atau tulisan. Nah, itu bahasanya. Terus, keunikan manusia itu sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, tapi bagaimana kemampuan berbahasanya. Kenapa seperti itu? Ya, dengan berbahasa, maka dia akan terlihat kompleks dalam tulisannya, kritis, dan pastinya logis. Nah, manusia ini bisa berkembang mengikuti budayanya dengan pemahaman bahasanya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita hanya bisa berbahasa Indonesia, maka kita hanya bisa menjelaskan atau memahami tentang bahasa Indonesia. Tapi ketika kita dikasih dengan ujian bahasa Inggris, kita dikasih dengan obrolan dengan masyarakat dengan bahasa Sunda, apakah kita bisa? Nah, maka budaya kita atau pengembangan diri kita itu akan terhambat ketika kita tidak bisa atau tidak paham dengan yang namanya bahasa. Bahasa itu adalah rangkaian bunyi yang mengandung makna, ya. Bahasa ini tersusun mulai dari huruf, kemudian menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, dan pada akhirnya menjadi sebuah paragraf atau mungkin menjadi sebuah buku. Nah, itu mungkin dalam bahasa secara lisan. Nah, ada juga sebagai tulisan. Sebagai tulisan itu adalah seperti adanya huruf abjad. Contoh, kita ambil contoh dalam kata sapu. Kata sapu ini berasal dari huruf-huruf, asalnya huruf-huruf abjad, ada huruf S, A, P, dan U. Nah, menunjukkan bahwa bahasa itu bisa secara lisan dan bisa secara tulisan. Adanya simbol bahasa yang bersifat abstrak ini memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu secara berlanjut. Nah, dengan pemahaman bahasa yang baik, maka seseorang ini akan lebih mudah untuk melakukan proses berpikir atau ilmiah. Bahasa ini dalam penelitian dibutuhkan di awal dan dibutuhkan di akhir. Bagaimana contohnya? Dibutuhkan di awal itu untuk komunikasi, wawancara misalnya dengan masyarakat atau dengan siapapun itu. Yang dibutuhkan di akhir itu untuk disampaikan penelitian tersebut ke dalam sebuah tulisan. Seperti itu. Nah, ada kekurangan dalam berbahasa. Kenapa ada kekurangannya? Kekurangan dalam penelitian bahasa itu contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata umpamanya. Ketika ada umpamanya, maka kita tidak tahu kejelasannya atau secara betulnya, secara jelasnya
secara sakleknya gitu, apa arti dari kata atau dari sebuah kalimat yang diawali dengan kata umpamanya, seperti itu. Maka penting banget, sangat penting bahasa itu di dalam sebuah penelitian, karena dengan bahasa yang baik maka kita bisa menghasilkan tulisan yang kompleks, tulisan yang kritis, tulisan yang rasional, dan tulisan yang abstrak. Pastinya bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan bahasa yang baik secara lisan atau secara tulisan, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu matematika. Nah, ketika kita mendengar matematika, maka yang terbayang dalam otak dan pikiran kita itu adalah angka-angka, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan proses perhitungan yang lainnya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas matematika dalam proses berpikir ilmiah. Nah, matematika itu adalah ilmu yang bersifat deduktif atau pasti. Jadi ketika ada sebuah data, kita langsung bisa menyimpulkan. Misalnya, api itu panas. Ketika kita mendengar api itu panas, maka tidak perlu lagi dicoba, tidak perlu lagi diuji, atau bahkan harus disentuh. Tidak perlu, karena itu sudah masuk logika kita. Begitu, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Semuanya sudah menyetujui, menyepakati, dan itu adalah ilmu yang pasti. Tidak bisa 2 tambah 2 jadi 5. Tidak bisa ya. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya secara sederhananya yang berkaitan dengan matematika, fungsi matematika dalam proses penelitian. Contoh, semua manusia pasti mati. Budi adalah manusia, maka disimpulkan Budi pasti mati. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada suatu data, langsung ditarik saja kesimpulan. Tidak perlu lagi diuji coba, tidak perlu lagi diuji atau diteliti terus-terusan. Tidak perlu, karena ini langsung ilmu yang pasti atau disimpulkan secara deduktif. Ketika ada penalaran, maka langsung disimpulkan. Itu namanya deduktif atau bisa disebut dengan matematik. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir, statistika. Nah, ketika kita mendengar statistika, maka penilaian tersebut langsung kita berpikir deduktif, berpikir data, berpikir angka, berpikir grafik, pastinya ya. Nah, memang seperti itu. Nah, ketika kita dalam penelitian statistika itu adalah penilaian secara data, fakta, kemudian baru ditarik kesimpulan. Bedakan dengan matematika, kalau matematika ada data, kemudian langsung ditarik kesimpulan. Tapi kalau statistika harus ada data, harus ada fakta, kemudian baru bisa ditarik kesimpulan. Nah, biasanya model statistika ini biasanya berupa angka, grafik, atau tabel. Suka lihat kalau misalnya di penelitian dalamnya pasti ada tabel, ada angka, ada grafik, suka ada kan? Nah, itu adalah sarana berpikir ilmiah dalam komponen statistika. Seperti itu ya. Statistika itu maksudnya begini, untuk menggambarkan penelitiannya. Ya, untuk menggambarkan penelitian. Soalnya ketika misalnya kita meneliti hanya menggunakan bahasa, cenderung orang-orang itu malas membaca. Ketika semuanya penelitian berbentuk kalimat atau berbentuk bacaan, semua orang itu susah memahaminya, harus dibaca ulang ya. Tapi ketika dituangkan ke dalam bentuk statistik, ke dalam bentuk data, ke dalam bentuk tabel, maka akan mudah. Apa yang perlu digambarkan, ini apa, ngebahas apa, nah itu akan lebih mudah. Komponen ini bersifat induktif, kebalikan dari matematika. Kalau misalnya matematika deduktif, ditarik kesimpulan dari umum, dari khusus ke umum. Kalau induktif ini kebalikannya, yaitu dari umum ke khusus. Ketika ada data, kemudian ada buku baru, ada fakta, baru ditarik kesimpulan gitu. Nah, jadi masih awalnya itu masih hipotesis atau masih dugaan sementara, yang kemudian dicari faktanya, dicari datanya, baru bisa ditarik kesimpulan. Contohnya seperti adanya gravitasi.
Nah, adanya gravitasi ini dulu ada seseorang yang melihat buah apel terjatuh dari pohon. Nah, orang itu berpikir, kenapa ya? Padahal berat, tapi kok bisa melayang di udara? Itu adanya gravitasi. Maka setelah itu diteliti, kemudian dihasilkan sebuah data dan fakta. Nah, baru ditarik kesimpulan bahwa itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang gravitasi. Seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu tentang sarana berpikir ilmiah, yang mana pengertiannya itu adalah alat, media, bahan untuk melakukan penelitian yang baik dan benar. Kemudian 4 komponen dalam sarana berpikir ilmiah, yaitu yang pertama logika, kedua bahasa, ketiga matematika, keempat statistika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.